Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu karyawan tempat kita bekerja itu berbohong atau enggak kan ya? Jawabannya sederhana. Jawabannya, ketika ditanya, dia menjawabnya muter. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas nih kasus yang lagi hits nih, yang soal FS. Nah, tapi kita nggak akan bahas untuk mengarah ke kasusnya, tapi kita mengarah lebih ke NLP dan bisnisnya. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Sehat Coach? Pertanyaan yang selalu standar ya. Oke, lanjut. Oke Coach, Coach kan ini lagi ada kasus FS nih Coach ya, yang lagi booming nih ya. FS dan PC. Betul. Nah, tapi aku nggak mau bahas ke kasus itu Coach, tapi aku mau relatein sama NLP sama untuk gimana sih Coach cara dia kan ada indikasi berbohong, penipuan, maksudnya dari satu Dia bener atau enggak gitu ya? Ya udah reka adegan ini, tapi kata netizen masih salah nih, masih di kayak karena tidak ada yang terbukti, ditutupin kayaknya ada yang deh, ditutupin, ya kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh bisa nggak sih Coach kita kan kalau dari menurut aku nih bohong satu, nanti berikutnya bohong, demi menutupi kebohongan yang pertama tadi gitu. Nah, oke, ini kita ngomong dalam konteks pekerjaan ya. Iya. Oke, karyawannya. Nah, Oke, jadi kalau saya gini deh, sebelum kita ngomong yang jauh lebih lanjut, saya ada beberapa, makanya saya buka komputer nih supaya saya bisa sharing gitu ya beberapa hal. Jadi ada penelitian dari Tyler tahun 2006, dia mengatakan 10 menit percakapan 78% orang berbohong sebanyak 2-3 kali. Oke. Menarik ya? Bahkan dalam kegiatan sosial, berarti pertemanan, seseorang tuh berbohong sebanyak 3 dari 10 orang yang mereka temuin. Oke. Jadi ada 10 orang, 3 orang pasti berbohong. Oke. Itu menurut penelitian dari De Paulo dan Kashi 1996. Dan menariknya lagi ada penelitian dari The Observer di tanggal 11 Januari 2004, dia mengatakan 73% orang berbohong tentang kemampuan seksual pasangannya. Oh. Suami gue hebat banget sih, istri gue kayak gitu loh. Ya, nah, dan menariknya, ini menariknya nih, topik kebohongan pria lebih terkait tentang dirinya sendiri. Gua tuh, gitu ya. Kebanyakan tentang diri sendiri. Gua ini ngerti, ya gitu ya. Gua ini ngerti, kayak gitu ya. Kalau wanita lebih banyak tentang orang atau hal selain dirinya, tentang orang lain. Gosip, gitu ya. Itu menurut penelitian De Paulo 1996. Dan topik berbohong pria lebih sering juga tentang keuangan. Oh, gaji gue segini Gua nih. ini sultan loh. Berapa digit nih? Kayak gitu ya. Nah, itu tentang pria. Kalau wanita enggak. Wanita lebih cenderung berbohong untuk memperbaiki penampilan fisiknya saat kencan, alias make up. Oke. Ini menurut penelitian dari Ben Anderson tahun 2005. Oke, makan tuh biasanya aut-autan dia jadi agak-agak anteng gitu loh ya. Jadi itu yang jadi tidak bisa menjadi diri sendiri. Jadi memang rata-rata seperti itu. Nah, pertanyaan menarik, kenapa sih orang berbohong kan gitu? Iya. Satu, karena untuk melindungi seseorang. Oke. Udah clear dong? Berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan FS dengan PC, itu juga berkaitan itu dong. Melindungi seseorang. Siapa orangnya? Kita nggak tahu. Oke? Kedua, untuk menghindari malu daripada dihukum. Oh, jadi berkelit. Sesuai dong. Ya, kita nggak tahu ya. Kan saya juga bukan polisi, saya juga nggak tahu apa yang mereka cek. Karena polisi pasti lebih jago dong. Karena mereka tahu mana yang berbohong, mana yang enggak. Mereka udah melakukan ya kan. Jadi saya nggak mengerti gitu kan. Nah, ketiga adalah melindungi diri untuk menyembunyikan perilaku buruk. Oh, jadi dia nggak punya, jadi ditutup-tutupin. Itu tutupin supaya kesannya gue baik-baik aja, gue bersih-bersih, gak ada masalah apa-apa. Atau yang keempat, untuk menyakiti orang lain dengan sengaja. Oh, menarik ya, menarik ya. Nah, itulah topik-topik kenapa orang-orang banyak melakukan kebohongan. Jadi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu karyawan tempat kita bekerja itu berbohong atau enggak kan ya? Jawabannya sederhana.
Jawabannya. Heeh. Ketika ditanya, dia menjawabnya muter. Tidak secara langsung. Oh, tar dulu nih. Misalkan saya contoh sederhana ya, saya coba. tanya. Misal saya tanya nih yang pernah. Misalkan saya tanya. Misalkan gini. Saya ambil contoh. Misalkan bentar. Misalkan saya tanya, "Oh, kamu mencuri ya?" "Kamu mencuri ya?" Enggak. Nah, kalau enggak itu berarti jujur. Oh. Langsung ngomongnya. Heeh. "Kamu mencuri ya?" "Pak, saya sudah sama Bapak berapa tahun? Kok Bapak nggak percaya sama saya? Mendramatisir keadaan. Bapak tahu saya rajin sholat. Masa Bapak nuduh saya?" Nah, itu ya adalah ngomongan yang cenderung berbohong. Karena dia menutupi sesuatu, makanya dia ngomongnya panjang. Oh. Tapi kalau pendek juga ada kayak, kok lu pendek banget nih? Kayaknya menghindar gitu nggak sih, Coach? Enggak. Oh, oke. Tapi kalau menghindar dia ngomong yang berbeda dong. Oh, melenceng. Oke. Misalkan contoh, "Lo nyuri ya?" Misalkan dia ngomongnya hal yang lain, ngomongin, "Kemarin lu pergi kemana?" Itu kan menghindar. Oh, Itu udah clear oke, banget iya, dong, oke. Karin, gitu ya. Jadi pertanyaan yang menarik adalah tugas kita adalah berkaitan hal itu. Sampai sini masuk akal? Iya. Jadi pertanyaannya cenderung menghindar. Muter-muter dulu ya. Jadi makanya kenapa kita bisa tahu orang itu berbohong atau enggak. Oke. Itu kalau di interview berarti kita tanyanya harusnya langsung dijawab yes atau no, tapi dia ini ada yang ngejelasin menarik. dulu gitu. Ini ada yang menarik. Makanya kalian pernah enggak ketika saya interview orang, saya ngerasa jawaban dia tidak menjawab pertanyaan dan dia panjang ngomongnya. Oh, oke. Tapi masalahnya di interview selalu diajarkan untuk meyakinkan orang yang di interview. Maka cenderung ngomongnya panjang. Ada polanya ya. Ada polanya, cenderung ngomongnya panjang supaya gue diyakinkan sama lu. Masuk akal sampai sini? Nah, makanya saya bisa mengerti mereka melakukan sebuah adegan atau sebuah peristiwa yang dia sudah create, yang sudah dibangun. Makanya nggak aneh buat saya. Itu gitu Karin. Jadi semua hal itu kita bisa ngecek. Balik lagi. Kalau ditanya apapun jawabannya nggak pernah langsung. Muter. Kemana-mana. Makanya pertanyaannya sekali kita. Nah satu. Yang kedua Karin. Ada dalam film Negotiator. Orang berbohong. Kalau dia menulis di tangan kanan. Kita mesti melakukan cek ya. Ketika kita tanya sesuatu. Matanya kemana? Ketika menjawab. Kalau dia menjawab pertanyaan dan matanya cenderung ke kiri, cenderung benar. Saya sampai memperhatikan tentang pesulap merah yang ribut-ribut sama Jindan tuh. Video yang kemarin kita ada bahas. Pesulap merah itu. Jadi saya ngamatin tuh jawabannya Jindan. Sekarang kan Jindan lagi rekaman sama bikin podcast sama Dennis. Dan menurut saya ini jauh lebih jujur. Karena setiap ditanya dia menjawab dan saya memperhatikan matanya dia yang bergerak kemana dan matanya bergerak sesuai, yaitu adalah ke arah kiri, yaitu ada kebenaran. Kalau dia ditanya dan jawabannya langsung matanya ke arah ke kanan, itu cenderung berbohong. Tapi tidak selalu ya, kalau matanya ke kanan terus ya ke kiri itu belum tentu berbohong. Bisa saja dia mungkin mau ngomong kasar tapi dihaluskan. Kalau gini dulu kayak, oh ya dan ntar dulu, gue ngelesapan dulu nih ya. Oh lupa kali ya gitu. Ya bisa aja. Jadi makanya kenapa buat saya adalah dia ngeliat ke kiri dulu, ngeliat ke kiri, kemudian dia menjawab. Kalau buat tangan yang kidal berarti jadi jawabnya kebalik, matanya kebalik. Iya ke kanan. Jadi makanya kenapa kita bisa ngelihat deteksi kedua dong. Yang ketiga. Cuman buat orang yang profesional ini susah banget nih Karin. Iya. Yang ketiga adalah ketika ditanya sesuatu, dia melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Contohnya gimana tuh Coach? Satu,
Pinocchio. Kan kadang gatel coach. Nah itu pada saat ditanya sesuatu dibilang dari mana? Dari masjid. Dari masjid. Dapat ya? Mm. Jadi 1, pegang 2, pegang kuping. 3. Ketika Oh. ditanya sesuatu terus bilang kita ngomongnya serius, dia udah mulai gak nyaman, pegang kerah. Itu bukan bohong ya, tapi artinya ada unsur. ada unsur seperti itu. Makanya salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita mencari tahu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa yang dia lakukan? Mm-mm. Kalau dia misalnya gue kayak sekarang saya nih, kayak hidung saya gatal. Tapi kan saya tidak lagi menjawab pertanyaan. Mm-mm. Nah kalau saya lagi menjawab pertanyaan, ditanya dan saya langsung jawab pertama langsung saya giniin, ketahuan banget bohong. Itu yang namanya Pinocchio. Itu langsung refleks ya coach. Langsung refleks. Tapi masalahnya orang expert dia bisa tahan tangan. Makanya kita bisa ngecek dari jawaban pertanyaan. Mm-mm. Mata, jadi kan oleh kayak mata, jawaban pertanyaan, micro expression, gerakan gestur tubuh, bahkan sampai duduk di kursi pun gue bisa nebak nih orang ini bohong apa enggak, Gelisah apa enggak? dari gelisah atau enggak. Jadi makanya ada beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh misalkan, kalau misalkan kita bertanya sesuatu, jadi makanya ada beberapa teknik-teknik yang memang saya bukan expertnya di sana. Ada beberapa yang hal kita bisa tahu bahwa orang ini berbohong apa enggak. Nah itu yang beberapa hal yang mungkin kita bisa deteksi dari karyawan kita. Oke. Makanya ketika ditanya sesuatu, jawabannya seperti apa, dia muter atau enggak, kita tanya langsung, dia tembak langsung, dia jawab langsung, atau dia cenderung muter. Itu dulu yang kita perlu cek. Oh oke. Kalau kita udah ketimbang pulung nih coach, Hmm. udah terlanjur di rekrut nih, Hmm. apa yang harus kita lakukan untuk mengubah? Enggak. Ini orang Balik lagi gitu, orang itu mau berubah apa enggak? Kalau orang itu nggak mau berubah, nggak tergantung bisa. niat dia dulu Yes. ya. Oke. Kalau orang itu nggak mau berubah, kita nggak bisa apapun. Ya balik lagi ya. Jadi artinya kalau di dalam company unsur buat saya, makanya kan Karin ngerti ya. Kalau saya tipe orang yang kalau ada orang yang berbohong, saya udah nggak suka banget gitu dari awal. Makanya apa yang terjadi? Maka banyak bisa terjadi orang pemecatan karena ada unsur-unsur seperti itu. Jadi buat saya mendingan lu jujur gitu daripada lu bohong, which is gak bagus. Udah dosa, terus lu nggak bener juga melakukannya. Nah makanya itu seperti itu gambarannya. Dan ada beberapa hal-hal yang lainnya. Ada gerakan-gerakan gestur tertentu, gestur mata, gestur tangan dan sebagainya yang bisa mendeteksi itu. Dan memang ada kelasnya ya di Pasti Prestasi ada namanya customer hidden message. Jadi tapi paling nggak buat kita bisa tahu bahwa dari beberapa hal tersebut kita bisa ngelihat itu dulu. Begitu Karin. Oke coach. Kalau mau ikut pelatihan coach Arif caranya gimana nih coach? Nah untuk pelatihan NLP bisa langsung masuk ke nlpleadershipindonesia.com atau masuk ke ada kelas yang namanya Licensed Business Practitioner of NLP dan ada kelasnya di sana. Iya. So itu aja. Yap, betul. So akhir kata saya Coach Anthony Sharif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, bye bye.